Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat ya. Jangan malas belajar, karena orang yang punya ilmu pengetahuan itu sampai kapanpun dia akan selalu ditemani sama ilmu pengetahuan tersebut. Oke? Nah, minggu ini ya kita masih tentang Eropa ya. Kita masih berkutat di Eropa nih ya. Kita sudah sampai di Eropa. Tapi bangsa Eropanya datang ke Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada masa kekuasaan Belanda yang kedua. Tadi kalau pertama tentang POC, buat organisasi segala macam ya. Sekarang masa kedudukan Belanda kedua di Indonesia. Masa kekuasaan Belanda kedua, nah ini adalah tentang penjelajahan Eropa ke Indonesia. Nah, kita udah sampai ke Eropa ya. Ini tentang minggu kemarin juga tentang Eropa. Nah, ini pembagian tentang Eropa juga, tentang masa kekuasaan Belanda yang kedua di Indonesia. Ingat, kalau pertama tadi tentang POC ya, pasca POC. Nah, sekarang tentang kekuasaan di Indonesia, masih tentang Eropa menjajah Indonesia, tentang masalah kolonialisme dan imperialisme tadi, tentang perdagangan monopoli, termasuklah kekuasaan yang kedua ini di Indonesia. Di sini ya, kekuasaan Belanda kedua di Indonesia tadi bisa kita lihat, perhatikan kebijakan tanam paksa. Di sini ada dilakukan tentang tanam paksa. Nah, apa itu tanam paksa? Tadi saya katakan bahwa minggu kemarin rakyat dipaksa untuk menanam sesuai selera mereka. Contoh di Maluku tadi cengkeh dan pala, tidak boleh yang lain. Mengapa demikian? Karena saat itu yang laris, itu yang dibutuhkan pada masa itu. Nah, dikenal dengan istilah Kulturstelsel. Nah, oleh Van den Bosch. Nah, Van den Bosch ya, ini dia masa Van den Bosch ini mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya 20% untuk ditanam tanaman yang komoditi ekspor. Jadi di sini rakyat diwajibkan tanam tanaman yang ekspor. Itu pun ditetapkan. Misalnya kopi, tebu, nila, dan hasil-hasil yang lainnya. Jadi rakyat menanam itu atas perintah mereka yang sudah mereka tetapkan ya. Kayak tadi minggu kemarin ada saya katakan areal tanah pun dibatasi, jenis tanaman pun dibatasi ya kan. Akhirnya zaman ini tadi munculnya namanya tanam paksa tadi. Terus rakyat tidak punya tanah, harus bekerja di tanah pertanian itu tadi ya selama 66 hari ya dari tahun yang berjalan. Terus waktu mengerjakan tanaman itu tadi tidak boleh melebihi tanam padi. Coba bayangkan, apa harus tumbuh tanaman 1 bulan, 2 bulan? Seperti itulah mengapa dikatakan tanam paksa tadi. Terus tapi kenyataannya, nah di sini ya kata mereka pemerintah ini tadi, oke, rakyat nanam nanti bagi hasil segala macam setelah berhasil. Tetapi setelah berhasil, setelah mendapatkan hasil rakyat nanam tanaman tadi, kenyataannya semua tanah rakyat diambil, ditanami, dipaksa, wajib, dan hasil bumi itu diserahkan semuanya kepada mereka. Itulah yang dimaksud dengan tanam paksa itu tadi. Next, kedua, kebijakan pintu terbuka. Apa itu pintu terbuka? Apakah buka pintu seperti itu ya? Ini akhirnya pada kebijakan ini tidak jauh bedanya dengan tanam paksa ya. Sini terjadi eksploitasi manusia dan agraria. Nah, eksploitasi di sini maksudnya para buruh, para petani, rakyat tadi itu ya disuruh bekerja, terus dikirim lagi ke daerah yang lain misalnya ya. Terus ini dipengaruhi oleh politik industri, revolusi industri di Belanda pada masa itu. Terus ini memberi pengaruh positif bagi ekonomi Belanda. Nah, makanya Belanda menerapkan di Indonesia seperti tanam paksa ini tadi. Nah, rakyat yang dijajah tadi, misalnya ada transmigrasi di daerah lain, rakyat itu dikirim bekerja lagi di sana, dipaksa lagi seperti itu. Akhirnya pihak Belanda semakin kaya, ya rakyat semakin menderita seperti itu. Oke, tadi tentang pintu terbuka ya. Apa itu pintu terbuka? Di sana pemerintah jajahan itu dia membuka pintu seluasnya untuk swasta asing. Ya, para swasta asing disuruh bebas menanam, ya, menanam modal segala macam, sementara yang buruhnya adalah rakyat kita, itu kan. Nah, sini penerapannya dan dampaknya ini kelihatan sekali. Diterap dalam bentuk sistem ekonomi liberal. Saya udah katakan minggu kemarin bahwa setiap penjajah itu menjajah daerah yang baru, mereka pasti menerap sistem politik, pemerintahan, ekonomi atau budaya mereka itu di daerah jajahan yang mereka dapatkan itu tadi. Itu so pasti ya. Karena apa? Tujuan mereka itu seperti itu. Ya, memperluaskan jajahan dan memperluaskan pemerintahannya. Nah, di sini swasta disuruh menanam modal seluas-luasnya. Terus para pengusaha menanam modal di bidang perkebunan, pabrik. Jadi mereka mendiri perkebunan, pabrik segala macam untuk menguntungkan diri mereka sementara merugikan rakyat Indonesia.
Nah, terus terjadi eksploitasi. Nah, ini maksudnya terjadi tanam paksa. Rakyat disuruh bekerja paksa, ya, sekuat tenaga, ada yang mati kelaparan. Kalau dikerja paksa diperhatikan makanan minuman tidak masalah, ya. Nah, akhirnya rakyat tuh jadi seperti itu, buruh yang tanpa batas istilahnya. Terus eksploitasi agraria juga, rakyat semakin menderita. Agraria tentang tanah, ya, tanah tadinya mereka katakan tadi sekian persen untuk mereka, ternyata kenyataannya diambil semuanya. Eksploitasi manusia, ini tadi saya katakan, eksploitasi manusia itu mengerahkan tenaga manusia dengan menggunakan tipu muslihat. Nah, ini ya. Nah, kita tahu bahwa rakyat kita pada masa itu belum ada pendidikan, ya kan, boro-boro pendidikan, mungkin pendidikan dasar aja belum ada, jadi mereka hanya untuk mencari sesuap nasi, kebutuhan makanan mereka. Jadi ditipu, misalnya nanti oke, kalian nanam ini ya, nanti kita bagi rata, ternyatanya tidak. Nah, seperti itu, mereka kerja di perkebunan. Tuh, agar para kuli ini tidak lari, nah tentu akhirnya mereka merasa menderita. Hak kami ditekan, kami tidak bisa makan yang teratur, istilah gitu ya. Kami dipekerjakan kasar. Akhirnya oleh pemerintah yang memerintah ini tadi, ya, mereka diberi utang. Nah, diberi utang, misalnya istilah kalau kita sekarang rentenir gitu, kasih pinjaman. Jadi dengan ada pinjaman tadi, si kuli ini nggak bisa lari gitu loh. Terus saja bekerja situ sampai akhir hayatnya di situ. Ya, nah diberi pinjaman uang, nah mereka tidak bisa lari dan beri hukuman, bahkan ada hukuman mati kalau mereka berani lari dari perkebunan tersebut. Nah, ini eksploitasi agraria. Kalau tadi manusia, ya, yaitu tentang orang-orang Indonesia yang jadikan kuli di perkebunan. Sekarang agraria, perhatikan agraria dilihat dari penggunaan lahan, baik yang produktif maupun yang tidak produktif atau yang kosong, dijadikan perkebunan dan areal pertambangan. Jadi kalau ada areal yang perkebunan pada masa itu tidak dipakai, dibuat jadi pertambangan oleh swasta asing tadi. Nah, terus ini ada reaksi kebijakan pintu terbuka. Nah, tentu ada reaksi lagi, ya kan, rakyat udah melawan, gimana caranya melawan, mereka ini aja lah. Akhirnya ada reaksi pintu terbuka ini, munculnya kaum humanis, itu kaum-kaum yang terpelajar, yang membela kebenaran, yang melihat terlalu ditindas rakyat Indonesia ini. Munculnya kaum ini mana manusia sebagai objek yang paling penting, ya, dan memperjuangkan azas kemanusiaan. Nih muncul kaum-kaum ini, tidak tega lihat Indonesia ditekan seperti itu. Nah, gagasan inilah akhirnya mendorong lahirnya politik etis di Indonesia. Oke, next, politik etis. Perhatikan tadi, ya, karena mereka simpati dengan rakyat Indonesia, munculnya orang-orang yang ingin setara hak manusia ini tadi diperlakukan lebih baik, muncullah politik etis. Apa itu politik etis? Yaitu di bidang politik diterapkan kebijakan desentralisasi, dan di bidang ekonomi dikenal dengan trias pandepenter, yaitu adanya irigasi, pengairan, adanya migrasi, mengadakan transmigrasi rakyat ke luar daerah gitu ya. Terus adanya edukasi, itu penyelenggaraan pendidikan. Nah, pada awalnya tidak ada pendidikan sama sekali, ya. Dah masa lahirnya politik etis ini udah mulai untuk membangun bahwa rakyat tadi perlu diperhatikan haknya. Nah, terus yang B, kenyataannya, nah ini tadi muncul politik ini, tapi kenyataan itu tidak ada terjadi, ya kan? Hanya segelintir. Irigasi atau pengairan, dikasih pengairan sawah agar rakyat ini tidak capek menjadi kuli perkebunan. Migrasi diadakan agar terjadi keseimbangan rakyat, jumlah penduduk tidak setumpuk seperti itu, ya. Terus edukasi, penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini kenyataannya tidak ada sama sekali. Hanya segelintir orang-orang yang kelas atas aja yang mereka dapat pendidikan tadi. Nah, tetapi kenyataannya malah sebaliknya, tidak sesuai dengan janji pengairan pada masa itu. Hanya di perkebunan swasta saja. Swasta itu mana? Swasta asing yang tadi nanam modal tadi. Sementara perkebunan rakyat kecil tidak dapat pengairan sama sekali dari politik etis ini tadi. Nah, terus orang yang mampu saja, ya, orang mampu saja dapat pendidikan. Orang yang tidak mampu tidak sama sekali. Terus migrasi keluar Jawa ditujukan juga ke perkebunan swasta. Jadi rakyat ini tadi disuruh migrasi keluar Jawa, ya, tetapi tetap diperkerjakan di perkebunan swasta yang milik asing, yang tetap mereka membayar pajak, diberi dengan upah yang serendah-rendahnya. Akhirnya semua penguasa ini, semua badan usaha ini dikuasai oleh usaha Belanda pada masa itu. Oke? Untuk materi kekuasaan Belanda yang kedua di Indonesia, ya, bisa kita simpulkan bahwa
continue dia ya, continue mulai dari VOC, pasca VOC sampai masa kekuasaan Belanda kedua. Pada intinya kita ambil suatu kesimpulan, tujuan mereka adalah memonopoli perdagangan, menguasai rakyat ya, memperbodohkan rakyat ya, terus memperkerjakan rakyat tanpa memandangkan hak asasi yang dimiliki oleh rakyat. Nah, sekarang kita punya pendidikan, berpendidikan, kitalah sebagai penerus dari generasi-generasi ini tadi supaya tidak tertindas lagi seperti zaman-zaman penjajahan. Oke, selamat pagi, sampai jumpa untuk selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.